Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang uji enzim katalase. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim katalase. Kita akan melihat bagaimana suhu dan pH dapat memengaruhi aktivitas enzim ini. Sedikit pengenalan, enzim katalase adalah enzim yang banyak terdapat di organ hati, termasuk di hati ayam yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Fungsi utama dari enzim ini adalah untuk memecah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang uniknya, gas ini dapat membuat bara api menyala kembali. Melalui praktikum ini, kita akan mengetahui kondisi pH dan suhu seperti apa yang membuat enzim bekerja paling optimal. Sekaligus melihat apa yang terjadi jika kondisinya tidak sesuai. Jadi, kita bukan hanya mengamati reaksi, tetapi juga belajar tentang prinsip dasar kerja enzim di dalam tubuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan alat, bahan, serta prosedur yang digunakan dalam praktikum enzim katalase ini. Untuk alat kita menggunakan tabung reaksi, pipet tetes, pengaduk, termometer, penjepit tabung reaksi, serta pemanas. Untuk bahan sendiri kita menggunakan ekstrak hati ayam, ada juga larutan H2O2, larutan HCl untuk memberikan kondisi asam, serta NaOH untuk memberikan kondisi basah. Nah, prosedurnya secara singkat yaitu seperti ini. Yang pertama, siapkan 5 tabung reaksi. Langkah keduanya, ke 5 tabung reaksi itu diberikan ekstrak hati ayam kira-kira sekitar 1 ruas jari. Yang ketiga, berikan perlakuan yang berbeda pada setiap tabung. Misal seperti tabung pertama diisi oleh kondisi pH 4 atau bisa dibilang kondisi asam. Terus ada juga yang diisi kondisi pH 7 atau netral. Ada juga yang kondisi pH 11 atau bisa dibilang dengan kondisi basah. Ada juga ekstrak hati yang dipanaskan dan juga didinginkan. Nah, setelah perlakuan diberikan, tambahkan larutan H2O2 ke dalam masing-masing tabung. Amati pembentukan gelembung dan lakukan uji nyala api untuk melihat apakah gas oksigen dihasilkan. Perlu diingat juga pada percobaan ini variabel bebasnya adalah pH dan suhu, sedangkan variabel terikatnya adalah aktivitas enzim yang kita lihat dari jumlah gelembung. Berdasarkan hasil percobaan, berikut adalah data yang kami dapatkan. Pada pH 7, jumlah gelembung yang dihasilkan paling banyak dan untuk lakukan titik bara api yang apinya kuat. Ini menunjukkan bahwa enzim bekerja pada aktivitas kimia di pH netral. Ketika pH terlalu asam atau terlalu basah, jumlah gelembung terbentuk jauh lebih sedikit dan nyala apinya naik. Untuk percobaan suhu, aktivitas enzim paling tinggi itu terjadi pada suhu 37 derajat Celcius. Terbukti dari banyaknya gelembung yang terbentuk. Namun pada suhu 40 derajat tidak ada gelembung sama sekali. Hal ini menandakan bahwa enzim sudah rusak akibat suhu yang terlalu tinggi. Pada uji gas, gelembung yang terbentuk ternyata mengandung oksigen. Dibuktikan dengan bara api yang menyala kembali saat Teman-teman, kalau kita perhatikan, enzim itu ibarat pekerja ahli di pabrik tubuh kita. Mereka telah mempercepat reaksi kimia yang tadinya butuh waktu yang sangat lama menjadi super cepat. Tapi syaratnya, lingkungan tempat mereka harus pas. Nah, kalau pH terlalu ekstrem, mereka akan menjadi berkurang kinerjanya, apalagi kalau dia terlalu asam atau terlalu basah. Struktur enzimnya itu bakal berubah. Sehingga bayangin aja kalau misalnya seragam pekerjaannya rusak. Ya udah, mereka nggak bisa lagi bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien. Akibatnya apa? Aktivitas enzim langsung menurun. Begitu juga dengan suhu. Ada yang namanya suhu optimal, di mana enzim bekerja maksimal di suhu tertentu. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi, enzim malah akan denaturasi. Struktur 3 dimensinya hancur. Dan begitu juga terjadi jika enzim pada suhu yang sangat rendah, dia tidak akan aktif, teman-teman. Nah, padahal secara definisi ini, enzim itu kan biokatalis nih. Artinya, mereka itu akan mempercepat reaksi tanpa ikut berubah secara permanen. Kalau misalkan dia terdenaturasi, dia berubah. Jadi, enzimnya itu gak bakal bisa dipakai lagi. Tapi, bukan berarti ini mereka bakal kebal apapun ya teman-teman. Kalau kondisinya gak sesuai, mereka bisa rusak juga. Contoh gampangnya itu gimana? Itu amilase teman-teman. Yang ada di mulut kamu.
yang akan membantu kamu mencapati jadi gula. Dan lipase yang ada di asam lemak yang akan mengubah asam lemak kamu akan jadi glikserol. Kalau enzim-enzim ini kena pH atau suhu yang nggak pas, sesuai dengan proses pencernaan kita, misalkan enzim yang ada di lambung kamu berada di usus, ya mereka akan mati dan tidak akan ada proses pencernaan yang sesuai. Jadi intinya, mau secanggih apapun enzim, mereka tetap butuh lingkungan yang mendukung untuk bisa bekerja optimal. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, dapat kita simpulkan bahwa enzim katalase bekerja optimal pada pH netral, yaitu sekitar pH 7 dan pada suhu mendekati 37 derajat Celcius, yang merupakan suhu tubuh manusia. Saat kondisi pH terlalu asam atau terlalu basa, maupun suhu terlalu tinggi, struktur enzim dapat berubah sehingga aktivitasnya menurun atau bahkan berhenti sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan memiliki peran sangat penting dalam proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita, termasuk dalam reaksi-reaksi yang melibatkan enzim. Tanpa kondisi yang sesuai, proses vital tubuh bisa terganggu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kami. Semoga melalui percobaan ini, kita semua jadi lebih paham, lebih menghargai, dan lebih tertarik untuk mempelajari bagaimana tubuh kita bekerja di tingkat paling kecil, yaitu pada level molekul dan reaksi enzimatik.